Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah mekanisme pertahanan tubuh yang bertugas merespon atau menanggapi serangan dari luar tubuh kita. Saat terjadi serangan, biasanya antigen pada tubuh akan mulai bertugas. Antigen bertugas menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Kelak, mekanisme inilah yang akan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan berbagai kuman penyebab penyakit. Ketika sistem imun tidak bekerja optimal, tubuh akan rentan terhadap penyakit. Beberapa hal dapat mempengaruhi daya tahan tubuh, misalnya saja karena faktor lingkungan, makanan, gaya hidup sehari-hari, stres, umur, dan hormon. Fungsi sistem imun, yang pertama sebagai pertahanan tubuh, yakni menangkal benda asing. Yang kedua, untuk keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen yang tua. Dan yang ketiga, sebagai pengintai atau surveillance immune system untuk menghancurkan sel-sel yang bermutasi atau ganas. Pada prinsipnya, jika sistem imun seseorang bekerja optimal, maka tidak akan mudah terkena penyakit. Sistem keseimbangannya juga akan normal. Imunosupresan adalah kelompok obat yang digunakan untuk menekan respon imun seperti pencegah penolakan transplantasi, mengatasi penyakit autoimun, dan mencegah hemolisis resus dan neonatus. Sebagian dari kelompok ini bersifat sitotokis dan digunakan sebagai anti kanker. Imunosupresan merupakan zat-zat yang justru menekan aktivitas sistem imun dengan jalan interaksi di berbagai titik dari sistem tersebut. Titik kerjanya dalam proses imun dapat berupa penghambatan transkripsi dari sitokin, sehingga mata rantai penting dalam respon imun diperlemah. Khususnya IL-2 adalah esensial bagi perbanyakan dan diferensial limfosit, yang dapat dihambat pula oleh efek sitostasis langsung. Lagi pula, T-sel bisa diinaktifkan atau dimusnahkan dengan pembentukan antibodi terhadap limfosit. Mekanisme kerja dan pilihan obat imunosupresan. Penggunaan imunosupresan bertujuan untuk mendapatkan toleransi spesifik atau terarah, yaitu toleransi terhadap suatu antigen tertentu saja. Alasan dikehendakinya suatu toleransi spesifik dan bukan umum ialah karena toleransi umum dapat membahayakan individunya, khususnya memudahkan timbulnya penyakit infeksi berat. Tetapi sayangnya toleransi spesifik seringkali sulit dicapai. Perlu dimengerti bahwa bila antigen masih terdapat dalam tubuh, reaksi imunologik akan muncul kembali dengan penghentian pemberian imunosupresan. Efek imunosupresi dapat dicapai dengan salah satu cara berikut. 1. Menghambat proses fagositosi dan pengolahan antigen menjadi antigen imunogenik oleh makrofag. 2. Menghambat pengenalan antigen oleh sel limfoid imunokompeten. 3. Merusak sel limfoid imunokompeten. 4. Menekan diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten sehingga tidak terbentuk sel plasma penghasil AB atau sel T yang tersensitisasi untuk respon imun seluler. Dan yang terakhir, menghentikan produksi AB oleh sel plasma, serta melenyapkan sel T yang tersensitisasi yang telah terbentuk. Beberapa imunosupresan mempengaruhi berbagai reaksi respon imun, umpamanya reaksi inflamasi. Respon imun dibagi dalam dua fase. Fase pertama adalah fase induksi yang meliputi 1. Fase pengolahan antigen oleh makrofag dan pengenalan antigen oleh limfosit imunokompeten. Yang kedua, fase proliferasi dan diferensiasi sel B dan sel T masing-masing untuk respon imun humoral dan selular. Fase kedua yaitu fase produksi. Fase produksi yaitu fase sintesis aktif AB dan limfokin. Imunosupresan dibagi dalam 3 kelas. Imunosupresan kelas 1. Imunosupresan kelas 1 harus diberikan sebelum fase induksi, yaitu sebelum terjadi perangsangan oleh antigen. Jadi kerjanya adalah merusak limfosit imunokompeten atau limfolitik. Contohnya, alkilator radiomimetik dan kortikosteroid atau sinar X juga bekerja pada fase ini. Jika diberikan setelah terjadi perangsangan oleh antigen, biasanya tidak diperoleh efek imunosupresif sehingga respon imun dapat berlanjut terus. Imunosupresan kelas 2. Imunosupresan kelas 2 harus diberikan dalam fase induksi, biasanya 1 atau 2 hari setelah perangsangan oleh antigen berlangsung. Obat golongan ini bekerja menghambat proses diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten, misalnya antimetabolit. Jika diberikan sebelum adanya perangsangan oleh antigen, umumnya tidak memperlihatkan efek imunosupresif. Malahan sebaliknya, beberapa obat tersebut justru dapat meningkatkan respon imun, misalnya azotioprin dan methotrexate. Imunosupresan kelas 3. Imunosupresan kelas 3 memiliki sifat imunosupresan kelas 1 maupun kelas 2. Jadi, golongan ini dapat menghasilkan imunosupresi bila diberikan sebelum maupun sesudah adanya perangsangan oleh antigen.
Obat imunosupresan. Kelas obat imunosupresan dibagi menjadi 3, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1 terdiri dari bulvalan, L-melvalan, D-melvalan, glukokortikoid, D-prednison, E-prednisolon, F-glukokortikoid lainnya, mitomycin C, colchicine, phytohemaglutinin, dan Sinar-X. Kemudian kelas 2. Kelas 2 terdiri dari chlorambucil, methotrexate, azathioprin, 6 merkaptopurin atau 6-MP, citarabin atau arasi, 5 bromodioksiuridin atau 5-BUDR, 5 fluorodioksiuridin atau 5-FUDR, 5 fluorourasil atau 5-FU, vinblastin atau VBL, vincristin atau VCR, dan siklosporin. Kelas 3. Kelas 3 terdiri dari siklofosfamid dan prokarbasin. Dari beberapa obat yang tertera dalam tabel tersebut, hanya beberapa saja yang lazim digunakan sebagai imunosupresan, yaitu 1. Alkylator, siklofosfamid, dan chlorambucil. 3. Kortikosteroid, prednison, prednisolon, dan sikosporin. 2. Antimetabolit, azatiopirin, 6 merkaptopirin atau analog pirin, methotrexate atau analog folat. Efek utama obat ini ialah menghancurkan sel yang sedang berproliferasi. Maka tahap proliferasi dan diferensiasi merupakan tahap yang lebih sensitif dibandingkan dengan tahap-tahap lainnya. Obat yang digunakan sebagai imunosupresan sebagian besar termasuk ke dalam golongan obat kelas 2. Contohnya yaitu azathioprin, 6 merkaptopurin, chlorambucil, dan methotrexate. Supresan kelas 3 yang telah banyak digunakan sampai kini ialah siklofosfamid. Efek imunosupresif dapat diperoleh bila diberikan sebelum dan sesudah berlangsungnya stimulasi AG. Obat-obat ini paling efektif diberikan beberapa hari setelah berlangsungnya stimulasi AG, yaitu periode dengan sensitivitas maksimal. Mekanisme imun. Pada sel T terdapat reseptor sel T. Reseptor sel T yang nantinya bila ada antigen atau AG akan berikatan dengan AG. Antigen di sini bisa berupa bakteri ataupun virus. Dari beberapa obat yang tertera dalam tabel tersebut, hanya beberapa saja yang lazim digunakan sebagai imunosupresan, yaitu 1. Alkylator, siklofosfamid, dan chlorambucil. Ion Ca2+ yang keluar dari intraseluler sel akan mengaktifkan colmodulin, di mana colmodulin mengaktifkan enzim calceunurin. Enzim calceunurin akan mengaktifkan NFATC, di mana NFATC akan mempengaruhi transkripsi gen supaya menghasilkan mRNA yang mengkode gen IL-2. Lalu setelah mRNA yang mengkode gen IL-2 keluar dan nukleus menuju ribosom, akan dihasilkan protein IL-2. IL-2 yang telah diproduksi akan keluar dari sel T dan akan berikatan dengan reseptor sel T. Binding IL-2 dengan reseptor sel T akan mengaktifkan mTOR. mTOR akan mengaktifkan cell cycle. Glikosporin akan berikatan dengan reseptor yang berada di intraseluler pada sel T. Kemudian glikosporin akan berikatan dengan inaktif NAFTC sehingga NAFTC tidak akan aktif, yang akhirnya tidak terjadi transkripsi gen IL-2 dan IL-2 tidak akan terbentuk. Sirolimus akan berikatan dengan reseptor sirolimus dan intraseluler T yang menyebabkan bentuk mTOR terganggu, yang akhirnya tidak terbentuk cell cycle. Glucocorticols. Semula glucocorticols ini akan berikatan dengan reseptor glucocorticols yang ada pada intrasel. Kemudian ikatan tersebut akan mengganggu faktor sel T sehingga proses transkripsi IL-2 tidak akan terbentuk.
IL-2 tidak akan dihasilkan. Immunosuppressive drugs, T cell activation, inhibit activation dan NFAT, clysporin, tacrolimus, inhibit co-stimulator signal, belazep, inhibit IL-2 signaling, tocilizumab, daclizumab, sirolimus, everolimus. 2. T cell duplication, anti CD3 antibody bumeranib, CD3 anti thymoglobin. Others glucocorticols, prednisone, antimetabolis, azatropine.